puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu siang hari ini Bapa. Karena segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu selayaknya kami memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Menyenangkan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kami ada dalam satu kesatuan roh untuk menyenangkan Engkau saja Bapa. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun juga yang berusaha merintangi ibadah kami, berusaha mempengaruhi hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Kami percaya bahwa kekuatan kuasa Allah yang besar hadir di tengah kami, melingkupi rumah Tuhan ini. Bahkan kami juga doakan Bapa, di mana umat-umat-Mu beribadah saat ini, lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Malaikat sorga berpasukan berkemah di sekeliling rumah Tuhan, tempat anak-anak-Mu beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami semua yang ada siang hari ini boleh mendapat kelawatan Tuhan. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan hidup, mendapatkan jalan keluar, kemenangan, jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, Kau memeliharaku, Kau menjagaku. Terima kasih selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami semua sudah merasakan kasih-Mu yang besar. Pengorbanan-Mu bagi kami tidak sia-sia. Saat ini kami boleh terima dan korban Kristus itulah yang membawa kami boleh menerima kasih Allah yang sempurna. Saatnya kami akan bersama-sama dengan penuh kerendahan hati. Kami mau terima berkat-berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mengurapi kami semuanya, mengurapi hamba-Mu. Sehingga setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan berakar dan bertumbuh dan berbuah. Sehingga di dalamnya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dengan limpah ucapan syukur kami siap menerima berkat-berkat rohani
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati siang hari ini. Amin. Kita percaya bahwa berkat yang luar biasa Tuhan sudah turunkan atas setiap kita yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan akan terus memberkati kita pada siang hari ini. Kita akan baca firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bacakan satu ayat sebagai ayat awal pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-1. Yesaya 1 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yesaya 1 ayat 19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat jelas kita sudah baca bersama-sama pada siang hari ini. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan, khususnya suku Yehuda, ya, melalui Nabi Yesaya. Kalau kita lihat di pasal pertama bahwa Nabi Yesaya itu melayani, memberitakan firman Tuhan, bernubuat pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesaya bernubuat bukan hasil pikirannya sendiri, tetapi benar-benar atas ilham Roh Kudus. Karena kalau kita lihat di Alkitab ada nabi-nabi lain, nabi-nabi yang bukan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, tetapi menyampaikan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Tetapi Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini, nubuatan ini benar-benar atas ilham Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus, ya, Nabi Yesaya tergolong dalam nabi seperti ini. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 dan 21, ya, saya baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi Tuhan memakai Nabi Yesaya begitu luar biasa, ya saudara, atas suku Yehuda. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah dengar dari Bapak Pendeta Muda Philip bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian setelah Raja Salomo, ya saudaraku. Kerajaan utara dengan 10 suku, ibu kotanya adalah Samaria. Sedangkan kerajaan selatan 2 suku dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan saudara, raja pertama setelah Salomo, Raja Yehuda pertama namanya Rehabeam. Sedangkan Raja Israel pertama setelah Salomo namanya Yerobeam. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita lihat bahwa
Yesaya menubuatkan firman Tuhan ini kepada suku Yehuda. Suku utara yang disebut Israel itu dikalahkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda, kalau kita baca di dalam pasal 39 ayat 6 ini, dalam kitab Yesaya, Yesaya mengingatkan Yehuda bahwa mereka juga akan dibinasakan karena dosa dan kemurtatan mereka terhadap Allah. Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 2, dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka memberontak terhadap Tuhan, sehingga hukuman itu harus berlaku atas mereka. Di dalam pasal ayat 4 sampai 15 dari kitab Yesaya. Kemudian ibadah mereka yang mereka coba bangun itu bukan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tetapi justru ibadah mereka menjadi ibadah yang menjijikkan di pemandangan Tuhan. Karena mereka membelakangi Tuhan. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah yang benar dan menyembah Allah-Allah lain. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang besar pencipta segala Allah, segala yang ada, dasarnya adalah penuh dengan kasih. Sehingga kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16 dari pasal 1 ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jadikanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ini tawaran yang sangat luar biasa. Tawaran yang mengandung kasih Allah yang besar terhadap suku Yehuda ini. Agar supaya mereka kembali kepada Allah, kembali menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Sehingga di ayatnya yang ke-18 katakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, luar biasa Allah ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Walaupun umat Tuhan ini, khususnya suku Yehuda yang kita baca di dalam pembacaan kitab Yesaya ini, mereka membelakangi Tuhan. Mereka meninggalkan penyembahan yang benar, beralih untuk menyembah ilah-ilah yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Tetapi kita lihat Allah yang hidup dan berkuasa. Yang tadi saya katakan dasarnya kasih. Menawarkan kasih yang besar terhadap umatnya ini. Supaya mereka kembali kepada Allah yang benar. Dan ketika mereka mau datang kembali kepada Allah, firman Tuhan katakan sekalipun dosa mereka merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang siang hari ini kita memperingati melalui perjamuan Tuhan ini. Ya, bangsa Yehuda, dosa mereka firman Tuhan katakan sekalipun merah seperti kirmisi. Berarti dosa mereka pekat. Dosa mereka sungguh besar di hadapan Tuhan. Tapi kalau mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan dosa mereka yang merah seperti kirmisi
akan menjadi putih seperti buluh domba. Artinya Tuhan mengampuni dosa mereka. Saudara, kita siang hari ini tidak lebih baik dari suku Yehuda yang menyembah ilah-ilah lain. Banyak hal yang kita lakukan di dalam hidup kita yang membuat hati Tuhan berduka atas segala perilaku-perilaku kita. Dosa-dosa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan jahat yang kita buat di hadapan Tuhan. Tetapi sama seperti Yehuda pada siang hari ini, Tuhan memberikan tawarannya. Apabila kita mau datang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Dia akan membersihkan kita sehingga hidup kita, hati kita menjadi putih seperti salju. Dan kita percaya kita sudah mendapatkan penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siang hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah, membesarkan, menyenangkan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan berbicara, kirmisi ini juga terjadi pada seorang wanita yang bernama Rahab. Kalau saudara baca di dalam Yosua, ya, pada saat Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu, yaitu dia mengutus 2 utusannya untuk pergi ke Yeriko, mengintai tanah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dan pada saat 2 pengintai itu pergi masuk ke kota itu, maka mereka datang ke rumah Rahab. Di rumah Rahab mereka bermalam, kemudian setelah ketahuan oleh raja dan penduduk yang ada di situ, mereka berusaha untuk mencari kedua utusan ini. Tetapi firman Tuhan katakan Rahab yang adalah seorang sundal, ia menyembunyikan kedua pengintai itu di bawah tumpukan jerami di atas sotoh rumahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal Rahab ini seorang sundal, tetapi dia mau menerima 2 utusan dari Yosua pada saat itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah orang-orang banyak datang mencari kedua utusan itu di rumah Rahab, Rahab katakan, oh mereka sudah pergi. Mungkin sudah jauh mereka berjalan. Padahal masih ada di sotoh rumah, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Rahab berusaha menghindarkan 2 utusan ini supaya tidak dibinasakan oleh penduduk yang ada saat itu. Dan pada waktu malam hari, Rahab menurunkan kedua pengintai itu dengan tali, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan diturunkan melalui jendela. Dan 2 orang ini berpesan bahwa taruh benang kirmisi pada jendela di mana engkau menurunkan kami, supaya nanti ketika datang hukuman terhadap kota itu, maka keluarganya akan terluput. Keluarganya tidak akan terkena dengan hukuman. Tetapi kalau ada di antara keluarga mereka yang keluar pada saat itu, maka jangan menyalahkan kedua pengintai itu, kata mereka, kata kedua pengintai. Dan Rahab melakukan apa yang diperintahkan oleh kedua pengintai ini. Maka pada pasal 6 kitab Yosua, kalau kita baca di sana, pada saat kota Yeriko direbut, maka benar Rahab dan keluarganya mereka tidak dimusnahkan. Dan kota Yeriko dimusnahkan, tetapi Rahab yang membantu menyelamatkan kedua pengintai ini, Tuhan mengingat apa yang dibuat oleh kedua pengintai ini. Sehingga Rahab dan keluarganya terluput, mereka tidak binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, darah
Tuhan Yesus Kristus. Darah yang tidak bercacat celah. Darah yang mahal. Darah itulah yang menyelamatkan gereja Tuhan. Menyelamatkan saya dan saudara. Apabila ada tanda darah Kristus di dalam kehidupan kita. Kecuali kalau dalam hidup kita tidak ada tanda darah. Ya pasti kebinasaan akan menjadi bagiannya. Tapi kita bersyukur. Dari kecil sampai saat ini kita terus diperdengarkan tentang darah Tuhan Yesus Kristus. Tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak akan lekang oleh waktu. Itu akan membawa kita satu kali kelak melihat keselamatan besar yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang Tuhan tawarkan kepada suku Yehuda agar supaya mereka bertobat karena Tuhan tidak menghendaki pengorbanan mereka dalam bentuk fisik, mempersembahkan korban dari lembu sapi, dari binatang. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan mau supaya mereka dengar suara Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan, mereka hidup di jalan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Tuhan tawarkan ayat ini. Dan kita lihat di ayat yang ke-19 katakan di pasal 1 Yesaya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Janji Tuhan. Apabila mereka mau mendengar dan mau taat kepada Tuhan, mendengarkan nubuat yang disampaikan oleh Yesaya, maka firman Tuhan berikan jaminan. Mereka akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara ingin memakan hasil baik dalam segala hal dalam kehidupan kita? Amin. Kita juga menjadi bagian untuk melakukan firman Tuhan ini. Kalau kita mau melihat kehidupan kita baik, pekerjaan kita baik, keluarga kita baik, pelayanan kita baik, seluruh aspek hidup kita baik, maka mau tidak mau kita harus menuruti dan mau mendengar setiap firman Tuhan. Apapun firman Tuhan itu, bentuknya seperti apapun, yang namanya firman Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan atas hidup kita. Firman Tuhan selalu memberikan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dunia tidak bisa berikan dalam hidup kita. Satu hal Tuhan mau supaya kita menurut, taat kepada firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan minta dari umat Tuhan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10. Ulangan pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya baca Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya. Musa memberikan nasihat ini kepada bangsa Israel pada saat perjalanan mereka. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Musa katakan kepada mereka, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu? Selain beberapa hal yang kita sudah baca tadi. Karena Tuhan sudah begitu memelihara bangsa ini dengan luar biasa, menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka berjalan di padang gurun 40 tahun tetapi pakaian mereka tidak menjadi buruk.
Sepatu mereka tidak menjadi rusak. Bukankah itu pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi mereka? Musa mengingatkan mereka akan hal itu supaya bersyukur dan lakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan mereka. Pertama dikatakan yang diminta Tuhan yaitu takut akan Tuhan. Ya, kita banyak mendengarkan perkataan ini, kalimat ini, takut akan Tuhan, dan kita sudah melakukan sampai saat ini. Dan kadang-kadang kita pula sering tidak melakukan hal ini. Tapi siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena yang Tuhan minta dari kita siang hari ini. Untuk kita bisa melihat segala yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan minta, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak menjadi berdosa. Ya, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 20. Kalau ada yang mau membantu saya untuk membaca ayat ini, saya sangat senang sekali. Keluaran 20 ayat yang ke-20. Amin ya. Firman Tuhan menasihati kita siang hari ini supaya tetap hidup takut akan Tuhan. Tentu saya tidak bisa jabarkan lagi bagaimana takut akan Tuhan, itu kita semua sudah tahu. Tetapi mari laksanakan hal itu, takut akan Tuhan di dalam segala hal. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena dosa sangat ditentang oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak menjadi bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kita menjadi sehati dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Karena kita tidak hidup di dalam dosa kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita menganggap remeh hal itu dan kita berbuat tidak lagi takut akan Tuhan, itu sama dengan kita sedang berbuat dosa. Padahal tadi firman Tuhan sudah tawarkan, sudah berikan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, pengorbanan Yesus di kayu salib cukup, setetes darah Yesus cukup untuk menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jangan lagi kita mendukakan Tuhan dengan tidak hidup takut akan Tuhan, artinya berbuat dosa. Tapi mari kita mau tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian di Ulangan 10 tadi dikatakan selanjutnya, hidup menurut jalannya. Ya, hidup menurut jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Injil, Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa di surga kalau dia tidak melalui, tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang hidup, tidak akan melihat kerajaan surga. Tapi kalau dia berjalan di jalannya Tuhan, maka dia akan satu saat kelak sampai kepada Bapa di surga dan akan menikmati semua yang Bapa sediakan di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita hidup di jalan Tuhan seperti yang Tuhan minta, maka hidup kita akan beruntung. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. 1 Raja-Raja pasal yang kedua.
ayatnya yang ketiga. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya. Hidup di jalan Tuhan supaya kita beruntung. Kemanapun kita akan pergi, kita akan mencapai tujuan itu. Pekerjaan yang kita kerjakan, kita rencanakan begitu rupa. Kalau kita ada di jalan Tuhan, menjalankan semua itu atas dasar firman Tuhan, pasti kita akan melihat tujuannya, hasilnya indah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan melalui nasihat Daud kepada anaknya Salomo supaya tetap ada di jalan Tuhan. Ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap berada di jalan Tuhan. Maka hidupnya akan beruntung. Pekerjaannya akan beruntung, keluarganya akan beruntung, pelayanannya akan beruntung. Segala sesuatu yang dikerjakannya akan beruntung kalau ada di jalan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetap fokus pada jalannya Tuhan. Tetap berada di jalannya Tuhan karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dia yang menjamin kesehatan kita. Dia yang menjamin kekuatan kita. Dia yang menjamin segala aspek kehidupan kita ketika kita tetap ada di jalan Tuhan. Bukan berjalan menurut pemikiran kita sebagai manusia. Karena kalau manusia kita ikuti, pemikiran kita manusia yang kita ikuti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita ada di jalan Tuhan, berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Sedang menaruh harap kita kepada Tuhan. Dan yang berikut saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengasihi Dia. Ayat firman Tuhan yang sudah banyak kali kita dengar, bahkan kita sudah tahu. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Kita baca lagi ya, biar firman Tuhan ini segar lagi dalam ingatan kita. Supaya Roh Kudus menolong kita sehingga kita melakukan apa yang Tuhan mau ini tentang mengasihi Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah Tuhan tidak dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati kata firman Tuhan. Dengan pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, biar menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan minta begitu ya saudara. Bukan saya pribadi yang menyampaikan ini, saya yang minta, tapi Tuhan sendiri minta. Untuk kita nanti dapat melihat semua hal baik dalam hidup kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan tulus hati. Jangan dengan setengah-setengah hati. Saya tidak perlu jabarkan lagi bagaimana mengasihi Tuhan. Semua di sini sudah tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Mari lakukan dengan tulus hati. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan setia. Dan berikut saudara yang kasih dalam Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Tuhan minta kepada kita siang hari ini, beribadah dengan segenap hati. Seperti di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13. Dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah
engkau bersumpah. Kepada Dialah engkau harus beribadah. Seperti yang kita sedang lakukan pada siang hari ini. Sedang beribadah kepada Tuhan. Dan jangan hanya sampai siang hari ini. Tetapi setiap saat, setiap waktu. Ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Beribadalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah kepada Tuhan artinya kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita beribadah kepada Tuhan berarti kita sedang memuji Tuhan, memasyurkan, membesarkan nama Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan sama dengan kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Persekutuan yang indah, erat dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan minta. Tuhan tidak minta yang lainnya dari kehidupan kita siang hari ini. Tapi hal-hal inilah yang Tuhan minta. Dan yang terakhir, berpegang pada perintahnya. Ya, kalau kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-13, dikatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu. Ya, berpegang pada perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ini adalah perintah Tuhan. Kita harus taati. Jangan dikurangi atau dilebihi. Semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A, kita harus A. Kalau firman Tuhan katakan B, kita harus B. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita harus pegang teguh hal ini. Ya. Harus pegang teguh firman Tuhan ini. Jangan goyah. Jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang ada di sekitar kita. Tapi berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang kita imani dalam kehidupan kita selagi kita ada di dunia ini. Dan kita imani dengan firman Tuhan ini juga. Itu yang akan membawa kita nanti menerima kemuliaan kekal dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan ini, tetapi pegang teguh ya di dalam Ulangan pasal yang keempat, ya Ulangan pasal 4 ayatnya yang kedua, ayat yang kedua, ya Ulangan 4 ayat 2. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kemudian pasal 12 ayat yang kedua, ya masih kitab Ulangan 12 ayat 2 dikatakan, ayat 12, pasal 12 ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Ya mungkin salah catat saya ya firman Tuhan ini. Tapi nanti saudara akan temukan 12 ayat 2 ya saudara, saya salah tadinya. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit di bawah, di setiap pohon yang rimbun, ya. Berpegang kepada firman Tuhan. Artinya jadikan Allah sebagai satu-satunya yang setiap saat saya dan saudara sembah di dalam kehidupan kita. Agungkan, tinggikan di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan hal ini, beberapa hal yang kita telah baca tadi, yang saya sudah uraikan tadi, ini dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf. Ya saudara,
Saudara baca dalam kitab Kejadian bagaimana perjalanan hidup dari Yusuf. Dia seorang yang istimewa di tengah-tengah keluarganya karena disayangi oleh orang tuanya dengan sangat luar biasa. Dan kita lihat Yusuf itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan satu keadaan yang secara manusia, kalau orang tidak kuat iman, dia akan lakukan hal itu. Tapi Yusuf tidak mau mencemarkan dirinya dengan dosa yang coba ditawarkan oleh seorang wanita di zamannya saat itu. Dan kalau kita lihat banyak lagi ketika di penjara, Yusuf tetap mempertahankan integritasnya sebagai seorang umat Tuhan. Ya, tentu Yusuf sudah diajarkan bagaimana Allah menyertai, memimpin, memberkati mereka sehingga Yusuf tetap hidup di jalan Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan berlaku tidak mendukakan hati Tuhan. Tetap berpegang pada perintah Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan walaupun mungkin kalau saudara baca tidak ditulis bahwa secara khusus bahwa Yusuf beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan dia takut akan Tuhan. Itu sama dengan yang sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika dia sedang mengasihi Allah itu sama dengan dia beribadah kepada Tuhan. Berpegang kepada perintah-perintah Tuhan itu sama dengan sedang beribadah kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Masih di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang terakhir, Ulangan 33 saya baca mulai ayat 13. Ini berkat ya, berkat untuk suku-suku Israel. Dan siang hari ini kita baca berkat untuk Yusuf. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negeri ini diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya baca sampai ayat 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manasye yang ribuan. Ya. Segala yang baik turun ke atas kepala orang yang teristimewa. Yusuf ya, kalau kita baca segala yang baik itu menjadi bagian dari Yusuf. Karena Yusuf kita sudah tahu riwayat perjalanan hidup dari Yusuf ya, tidak menyimpan dendam ya, tidak benci kepada saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya sudah membuang Yusuf saat itu, bahkan berbohong kepada orang tua mereka. Saudara-saudaranya berbohong, katakan bahwa dia mungkin sudah diterkam oleh binatang buas. Mereka menjual Yusuf. Sampai Yusuf akhirnya berada di Mesir dan di penjara. Tapi kita lihat sekalipun dia di penjara, dia tetap mempertahankan integritasnya sebagai umat Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan justru sekalipun di penjara, Yusuf menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Yusuf menjadi saksi. Makanya kita lihat Yusuf disediakan segala yang terbaik
Ya, kita sudah baca tadi, memang segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adalah yang baik. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, diakhiri dengan Tuhan melihat semuanya baik. Ya. Manusia saja yang karena jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan yang baik. Tapi siang hari ini bersyukur kepada kita, kepada Tuhan. Berita firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kalau kita mau hidup di jalan Tuhan. Kalau kita mau apa yang Tuhan minta kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka berkat sama seperti Yusuf percaya Tuhan akan sanggup berikan dalam hidup kita. Di segala segi apapun kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan Tuhan. Ya, kita akan menikmati hasil yang baik. Katakan, ucapkan hasil apa yang kita inginkan. Katakan, ucapkan pasti itu baik asal sesuai dengan firman Tuhan. Tidak keluar dari rel firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita lihat Yusuf tadi ya, di pasal yang ke-50. Pasal 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, proses perjalanan hidup dari Yusuf bukanlah sesuatu yang mengenakan, ya, tetapi kita lihat luar biasa ucapan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya sudah menyakiti Yusuf, sudah membuang Yusuf, tapi ucapan yang luar biasa, ucapan yang memberkati. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin, saudara. Mungkin di sekitar kita ada yang tidak suka dengan kita, ada yang benci dengan kita. Jangan simpan kebencian dalam hati kita lalu membalas kebencian atau kejahatan dengan kejahatan. Contoh Yusuf, ya saudara, kita lihat Yusuf tidak menyimpan dendam terhadap saudaranya, tapi justru Tuhan membalikkan keadaan. Walaupun masa lampau saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, tapi Tuhan balikkan. Firman Tuhan katakan, Yusuf katakan, akui bahwa proses yang dia jalani, proses yang dia hadapi, suka duka, itu merupakan cara Tuhan, ya. Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah mereka begitu indah, seperti rendah, ya saudaraku, direndah begitu rupa. Walaupun ada saatnya mungkin saat itu Yusuf sakit, tidak berdaya, tetapi pada akhirnya kita lihat firman Tuhan katakan, Tuhan mereka-rekakan segala yang baik untuk Yusuf. Itu ucapan dia kepada saudara-saudaranya. Saudara, Yesus juga mengajar kita supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita bisa melihat segala baik yang baik dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan minta kepada kita siang hari ini. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-30, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita baca Mazmur pasal yang ke-30. Ayatnya 34, ayatnya yang ke-9.
Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mari kita bacakan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Ya, tetap berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kalau kita melakukan apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita siang hari ini. Kalau kita memenuhi permintaan Tuhan bagi kita siang hari ini, firman Tuhan jamin segala hasil yang baik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Segala pekerjaan kita Tuhan akan berikan yang terbaik. Keluarga kita Tuhan akan berikan yang terbaik. Kekuatan kesehatan kita Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena itulah janji Tuhan buat kita semua. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan minta dari hidup kita siang hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari siang hari ini kita mau dengar, taati firman Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan minta. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu melakukan seisi firman Tuhan ini. Tapi kalau dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menasihati kita. Roh Kudus akan menegur kita apabila kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta dari kita siang hari ini. Tentu kita semua rindu melihat kehidupan kita baik. Mari hidup takut akan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berpegang terus kepada seluruh firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita semua. Sehingga berkat yang Tuhan janjikan itu benar-benar kita dapat raih dalam hidup kita. Di tengah keadaan yang seperti kita sedang alami sekarang ini. Kita punya pegangan yang teguh, yaitu berpegang kepada Allah pencipta segala yang ada. Kita tidak salah memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Kita beruntung memiliki Yesus yang mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Berikan hidupmu. Kaulah harapanku, kasihmu dalamku, kasihmu dalamku.
akan ku balas. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami mau menyembahmu dengan segenap hati. Yesus, Yesuslah Tuhan yang layak disembah. Tiada yang lain bagi kami. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Engkau yang baik. Yesus yang menyediakan segala yang baik bagi kami. Engkau yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Glory, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Jelas sekali permintaan-Mu bagi kami siang hari ini Tuhan. Biar kami tetap hidup takut akan Engkau. Hidup mengasihi Engkau. Hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu. Hidup beribadah kepadamu. Hidup berpegang kepada seluruh firman-Mu. Karena kami sangat rindu melihat kebaikan-kebaikan dari Engkau. Menjadi milik bagian kami. Tidak hanya pribadi kami. Tapi keluarga kami, orang tua, anak cucu kami. Jemaat-Mu Tuhan. Biar semua menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami membalas kebajikan-Mu? Selain kami hanya mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bersaksi, bersyukur, memberitakan Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Untuk lawatan firman-Mu bagi kami siang hari ini. Biar tidak satu pun dari firman-Mu yang akan berlalu dengan sia-sia. Tapi semua boleh menjadi bagian kami. Dan memimpin hidup kami hari lepas hari.
Sehingga kami semakin berjalan di jalan-Mu Tuhan yang menuju kepada kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat-berkat surgawi yang terbaik, yang terindah, yang termulia di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya mulai saat ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan ibadah-ibadah kita melalui ibadah online hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kembali berjumpa di hari Minggu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.